Heboh. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan terindikasi memalsukan sejarah Nusantara dengan menyebut bahwa Syekh Mahmud berasal dari Yaman, negeri leluhurnya. Alhamdulillah kami baru saja selesai ziarah di makam Syekh Mahmud Al-Hadrami, atau juga dikenal Syekh Mahmud Al-Yamani, Syekh Mahmud Al-Hadrami, atau juga dikenal Syekh Mahmud Al-Yamani. Ia merupakan seorang saudagar dan pendakwah yang berasal dari Yaman dan diutus ke Asia pada masa Khalifah Umar bin Khattab dari sebuah channel YouTube. Bisa saja timnya beliau ini membaca dari sini ya. Di sini saya pure berbicara tentang data-data berkenaan dengan Syekh Mahmud tersebut. Benarkah beliau Syekh Mahmud ini Al-Yamani atau Al-Hadrami? Kunjungan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan beberapa waktu lalu ke makam Syekh Mahmud Barus Sumatera Utara, tepatnya di Kecamatan Barus Utara, Tapanuli Tengah. Ternyata sekali lagi menyisakan keprihatinan yang cukup mendalam bagi kita bangsa Nusantara yang selama ini sangat gencar dalam meluruskan nasab serta sejarah para leluhur bangsa. Belum usai kita melawan golongan Habib keturunan Yaman yang telah banyak membelokkan sejarah serta nasab leluhur Nusantara menjadi leluhur mereka, kini muncul lagi indikasi pembelokan sejarah yang dilakukan oleh keturunan Yaman lainnya, di mana Syekh Mahmud Barus yang dikenal sebagai salah satu ulama penyebar agama Islam di Nusantara pada masa sahabat Rasulullah, dikatakan olehnya berasal dari Yaman, yang tidak lain adalah negeri asal nenek moyang dia. Dan mirisnya, orang yang terindikasi ikut membelokkan sejarah Nusantara tersebut adalah seorang yang mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia, yang jika seandainya ia terpilih maka dia akan menjadi pemimpinnya seluruh bangsa Nusantara. Sungguh ini adalah sebuah ancaman besar bagi bangsa kita, di mana kaum keturunan Yaman yang sudah terbukti banyak membelokkan sejarah dan nasab para leluhur Nusantara, salah satu dari mereka justru didukung oleh saudara kita yang tidak paham akan bahayanya pembelokan sejarah, didukung oleh mereka sebagai calon penguasa di negara kita. Apalagi dia juga sudah terindikasi ikut-ikutan membelokkan sejarah Nusantara, seperti yang sudah dilakukan oleh banyak para keturunan Yaman lainnya. Syekh Mahmud Barus yang ia sebut Al-Hadrami atau Al-Yamani jelas merupakan klaim sepihak dari dia bahwa Syekh Mahmud berasal dari negeri leluhurnya, sebab dalam catatan sejarah tak satu pun menyebut beliau adalah ulama yang berasal dari negara yang saat ini tengah digempur habis-habisan oleh Inggris dan Amerika. Perlu diketahui oleh kita bangsa Nusantara bahwa makam Syekh Mahmud Barus adalah termasuk cagar budaya, dan situs resmi cagar budaya setempat pun tidak menyebut bahwa Syekh Mahmud berasal dari negeri Yaman, sehingga pernyataan Anies Baswedan adalah sebuah pernyataan yang menyesatkan yang wajib untuk ia pertanggungjawabkan. Kita bisa menduga bahwa apa yang diucapkan olehnya tentang Syekh Mahmud yang ia katakan berasal dari Yaman adalah informasi yang masuk dari timnya yang asal-asalan mencari sumber berita, di mana situs berita tersebut mengambil sumber dari salah satu channel YouTube yang asal-asalan juga dalam menyebarkan sejarah. Dan jika ini adalah murni kesalahan atas informasi yang ia dapatkan, maka kita tahu sekarang bagaimana mental seorang Anies Baswedan, calon presiden yang sangat tidak berkualitas karakternya, di mana informasi-informasi yang masuk kepada dirinya langsung disampaikan kepada publik tanpa ia verifikasi dulu tentang kebenarannya. Jangan terus membodohi bangsa Nusantara dengan membelokkan sejarah masa lalunya, di mana seolah-olah peradaban bangsa kita dibangun oleh leluhur kalian semua. Dari sudut pandang manapun juga, Syekh Mahmud Barus baik secara demografi sejarah maupun corak makamnya, sedikit pun tidak ada petunjuk bahwa beliau berasal dari Yaman seperti yang dikatakan oleh Anies Baswedan. Karena itulah dia harus mengklarifikasi tentang apa yang sudah diucapkan olehnya. Jika memang tidak ada niat dari dia untuk memalsukan sejarah Nusantara seperti yang sudah dilakukan oleh para keturunan Yaman lainnya. Situs resmi cagar budaya pemerintah setempat itu pun tidak menyebutkan seperti itu. Dan ada juga
naskah akademik yang meneliti situs makam Mahliga ya, komplek makam kuno di sana, yang satu di antaranya yang berada di atas perbukitan itu adalah makam dari Syekh Mahmud tersebut. Dari inskripsi makam tidak menyebutkan atau tidak ditemukan beliau berasal dari Hadramaut atau Yaman. Yang ada dari khat atau huruf-huruf yang digunakan dengan huruf sulus, dimungkinkan itu adalah gaya-gaya Persia. Ini persoalan serius ya, masalah makam itu kan ya. Karena apa? Menyangkut masalah sejarah, menyangkut masalah sosial politik. Jadi bagaimana sejarah kita itu dipalsukan. Tipologi nisan yang ada di makam ini adalah berbeda dengan nisan yang ada di Aceh. Batu nisan ini lebih bercorak kepada tipe Surya Majapahit yang ada di Jawa. Bila dilihat dari jenis kaligrafinya, maka inskripsi yang ada pada komplek makam ini bercorak sulus. Ada 3 inskripsi yang dapat dibaca dengan jelas, yaitu 1 ayat Al-Quran dan 2 hadis Nabi, dan seterusnya. Nah, dari inskripsi makam ini kita bisa memperkirakan ya, tidak lantas mengatakan dari Hadramaut Yaman. Alhamdulillah, kami baru saja selesai ziarah di makam Syekh Mahmud Al-Hadrami, atau juga dikenal Syekh Mahmud Al-Yamani, Syekh Mahmud Al-Hadrami, atau juga dikenal Syekh Mahmud Al-Yamani. Makam saja dipalsukan. Masya Allah, ini sangat tragis terhadap kelanjutan bangsa dan sejarah Nusantara. Kemudian kita diam saja, tidak peduli. Subhanallah, termasuk golongan apa kalau kita tidak peduli terhadap realitas yang ada? Ini serius, saudara. Kawan-kawan semua, maka mari dengan potensinya masing-masing untuk berkontribusi menyelamatkan sejarah yang kita miliki, sejarah nenek moyang. Kita sudah sangat muak dengan pemalsuan-pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh kaum keturunan Yaman, di mana sejarah yang tercatat di masa depan seolah-olah ingin dibuat oleh mereka bahwa peradaban di atas bumi Nusantara semuanya dibangun oleh para leluhurnya. Kita sudah sering menyampaikan tentang bagaimana bahaya pembelokan sejarah yang seandainya proyek tersebut sukses besar dilakukan oleh golongan mereka, maka sudah pasti akibatnya akan sangat fatal terhadap peradaban bangsa kita, terhadap kehidupan anak cucu kita semua. Tidakkah kita bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan ketika sejarah bangsa kita dibelokkan secara masif di masa sekarang? Orang-orang asli Nusantara dipalsukan sejarah serta nasabnya menjadi leluhur mereka. Para tokoh penting yang membangun peradaban di bumi Nusantara dibelokkan asal-usulnya berasal dari negeri asal leluhurnya. Lalu apakah kita masih tidak bisa melihat apa yang menjadi agenda besar dari golongan mereka? Contoh yang paling nyata dari itu semua adalah penghinaan Bahar Smith kepada bangsa Nusantara, di mana ia menghina bangsa kita dengan menyebut bahwa orang-orang Nusantara masih menyembah batu dan pohon seandainya tidak kedatangan leluhur mereka ke bumi Nusantara. Kalau tidak ada para ulama, para habaib, para masyayikh yang datang dari Arab ke Indonesia, maka kita masih menyembah pohon. Saya bilang, kalau nggak ada habaib, mungkin si Fuad itu masih nyembah pohon. Kenapa? Karena Wali Songo itu habaib. Ini adalah contoh nyata kegagalan para pendahulu kita yang tak mampu menjaga sejarahnya, sehingga kaum keturunan Yaman bisa memalsukan nasab dan sejarah Wali Songo penyebar agama Islam di Nusantara sebagai leluhur mereka, dan akibat dari itu semua korbannya di masa sekarang adalah kita para penerusnya yang dihina serta direndahkan martabatnya oleh golongan mereka sebagai bangsa penyembah batu dan pohon jika tidak kedatangan bangsa mereka ke bumi Nusantara. Bahkan jika kalian semua masih ingat, bangsa kita pernah dihinakan sehina-hinanya oleh salah seorang dari golongan mereka dengan menyebut bangsa kita dengan sebutan nama binatang dan juga alat kelamin manusia. Tak cukup sampai di situ saja, bangsa kita juga dihina oleh dia sebagai bangsa yang tidak tahu cara berpakaian dan masih tinggal di dalam goa, seandainya leluhur mereka tidak datang mengajari leluhur kita cara hidup bermartabat di atas dunia. Ini adalah bukti dari bahayanya pembelokan sejarah oleh golongan mereka yang di masa lalu para pendahulu kita tidak bisa menjaga sejarah bangsanya, sehingga Wali Songo penyebar sekaligus pembangun peradaban Islam di bumi Nusantara dibelokkan sejarah serta nasabnya sebagai leluhur mereka. Dan di masa sekarang kita bisa melihat sendiri hasilnya. Kita sebagai bangsa pribumi Nusantara begitu direndahkan martabatnya oleh golongan mereka.
Lalu apakah kita akan terus membiarkan pembelokan-pembelokan sejarah yang efeknya di masa depan sudah pasti akan lebih besar dan lebih menyengsarakan bagi anak cucu kita? Sungguh kita tidak akan membiarkan itu semua dan akan terus kita lawan sekuat tenaga, tidak peduli jika kita akan dicap sebagai pengadu domba dan pemecah belah umat Islam bangsa Nusantara.